Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak, IWB akan buat video yang tentunya ini penting ya buat semuanya, buat panduan sampean yang mungkin sedang mencari motor. Karena dari terawangan pribadi IWB ada yang super hot, di mana kita menemukan atau kita mencium ada pergerakan yang sangat serius, sekali lagi sangat serius antara kedua pabrikan yakni Honda dan Yamaha. Jadi dari terawangan IWB terbaru, at least ada 4 produk Cak, yang akan sepertinya ya akan diluncurkan oleh mereka di tahun 2025. Apa? Yuk kita akan bahas Cak. Jadi Cak, yang pertama Kang Mas, kita akan membawa sampean untuk membuka dulu terawangan IWB ya. Jadi teman-teman, IWB selalu share ke sampean semuanya, IWB selalu tekankan ke sampean, monggo ikuti blog Iwan Benaran. Karena sebelum di video biasanya IWB sudah memberikan kisi-kisi penting buat sampean semuanya berdasarkan tulisan. Karena IWB dulu kan asalnya blogger Cak. Jadi blog itu menjadi salah satu sarana IWB yang penting dari dulu, walaupun sekarang agak jarang ya, karena memang sekarang kita fokusnya ke audiovisual biar lebih tercerahkan. Tapi bukan berarti sampean melupakan, jangan Cak. Soalnya update-update terbaru itu selalu datang dari sana. Nah, ini berkaitan dengan 4 produk baru yang sudah masuk radar IWB. Bahkan IWB sebenarnya juga mencium adanya pergerakan dari Suzuki Cak, tapi kalau Suzuki, I'm sorry Kang Mas ya, kalau Suzuki WB nggak berani menjamin, karena memang Suzuki ini benar-benar sangat dinamis ya. Jadi tahulah kita terawang hari ini A, tiba-tiba di akhir tahun bisa B, atau 3 bulan setelah itu bisa aja C. Jadi memang kita nggak bisa berpatokan atau kita nggak bisa percaya dengan Suzuki, makanya WB selalu memberikan penekanan bahwa Suzuki ini memang tidak bisa kita pegang, itu aja. Dan memang Cak, kalau kita mau Suzuki, ada sebuah selentingan sebenarnya. Selentingan yang mengarah pada satu poin, di mana Suzuki, konon, rumornya, akan menyiapkan satu motor matic. Yang kita juga belum tahu, sekali lagi, memang sejauh ini Suzuki selalu mendatangkan dari India. Makanya IWB nggak terlalu antusias ya Kang Mas ya. Karena bagaimanapun selera India dan kita itu beda. Makanya kalau kita lihat pun beberapa produk yang diluncurkan Suzuki kurang membuat kita antusias. Ya kita jujur aja harus katakan demikian. Di mana harganya kurang kompetitif dan produknya ya gitulah ya. IWB nggak akan banyak bahas mengenai itu. Tapi yang jelas tampung saja di mana rumornya Suzuki ada pergerakan yang mengarah pada new matic. Ya bahkan ada juga selentingan ada motorsport baru. Kita nggak bisa jamin itu. Sekali lagi IWB nggak berani jamin, jadi sama tampung aja atau mungkin sama taruh aja di pojok, soalnya bisa saja tidak akurat. Oke, itu mengenai pertama Cak. Nah, yang kedua Kang Mas, teman-teman, nah IWB akan tunjukkan dulu nih sampean semuanya nih, sebuah tulisan Iwan Benaran ya, yang menggarisbawahi pergerakan Yamaha. Yamaha nggak usai di sini Cak. Yamaha dari kacamata pribadi IWB tidak selesai di sini, karena bagaimanapun di tahun kemarin IWB sudah tekankan berkali-kali, IWB menemukan pergerakan yang sangat serius, di mana pabrikan Garbutala ini bakal mengejutkan, bakal bangkit, bakal bergerak. Dan ini terbukti ya, di mana tahun 2024 tiba-tiba mereka meluncurkan New Lexi, dan yang paling revolusioner adalah New NMAX Turbo. Bahkan yang paling membuat semuanya tertuju ke Indonesia, karena memang dunia ini belum semuanya ya. Jadi Indonesia World Premiere, yakni New Aerox yang generasi ketiga, yang biasa diluncurkan di Vietnam. Tapi tiba-tiba ternyata Yamaha secara meyakinkan memilih Indonesia untuk meluncurkan yang generasi 3, yang Alpha, Aerox Alpha dan juga Aerox Turbo. Biasanya diluncurkan ya, maksudnya Aerox ini secara general diluncurkan di awal tahun. Tapi ternyata Yamaha menarik ke Desember, dan ini juga menarik soalnya ternyata juga Honda menarik pula PCX. Makanya di Desember kemarin kan ramai banget tuh Cak. Nah, sekarang sebelum kita menuju pada pembahasan inti di judul, sampean harus buka dulu ini Cak. Nah, IWB ingin share sama semuanya tulisan Iwan Benaran yang IWB sudah share ke sampean semuanya ya. Itu di di Oktober, tepatnya Oktober 2024. Sampean bisa intip di sini Kang Mas ya. Jadi di bulan Oktober 2024 IWB sudah tekankan kemarin Kang Mas bahwa di sini dia. Judulnya adalah Hot Siapkan New MT25 versi 2025, versi 2025 Edian. Ini baru Street Fighter. Nah, ini adalah tulisan IWB, terawan IWB di tanggal 10 Oktober 2024. Di sini IWB tekankan Kang Mas ya,
Di sini kita tulis secara jelas ke sampean semuanya ya. Jadi melaporkan langsung dari kampung halaman, saat itu WB di kampung Kang Mas, dan ternyata kalau kita lihat di sini Cak, terawan kita pada saat itu sudah memberikan penekanan. Sebenarnya kalau sampai memantau semua kanal sosial media Iwan Kebenaran, IWB sudah tegaskan R3 atau R25 serta R9 hanyalah produk pembuka. Karena Yamaha Pusat melalui pengembangan serta produksi Indonesia sudah menyiapkan peluru lainnya. Nah, kita skip di sini Kang Mas ya. Nah, tidak hanya segmen sport fairing, namun Yamaha juga sudah menyiapkan versi Street Fighter yang kita kenal sebagai MT Series. Motor ini juga diproduksi di Pulau Gadung, Indonesia. Sekarang ini menjadi salah satu yang terbuka untuk diluncurkan setelah pengenalan R3. Nah, ini Cak. Ini IWB garis bawahi ya. Jadi teman-teman IWB menemukan sebuah kode project. Nah, ini dia nih. Jadi IWB tekankan di sini untuk kode project depan memang masih mirip dengan generasi sebelumnya. Jadi IWB tekankan masih sini. IWB menemukan di bulan Oktober itu indikasi sangat kuat adanya New MT25 versi 2025. Dan pada saat itu kita menemukan sebuah kode project yang sangat mirip dengan MT25 yang sudah ada sekarang. Nah, ini makanya IWB tekankan di sini. Nah, jadi di sini memang masih mirip dengan generasi sebelumnya, tetapi pada generasi terbaru ini ada perbedaan pada bagian belakang. Ini agak kacau nih tulisannya. Tapi IWB tidak akan menjabarkan gamblang, Cak. IWB hanya menekankan bahwa generasi terbaru ini mendapatkan sentuhan yang jauh lebih cakep dan harmoni. Nah, ini Cak, harmoni dan lebih cakep. Mungkin bukan all new, sebab seperti kakaknya, IWB masih menemukan beberapa part yang identik dengan gen lawas. Yes, sebenarnya Cak, kalau kita bahas ini Kang Mas, kita tidak usah jauh-jauh, sama intip saja bagaimana di luar negeri yang sebenarnya sudah diluncurkan ya. Jadi MT25, pertanyaannya ini kan sekarang lebih fokus kepada apa yang terjadi ya, apa yang ada, dan bagaimana sosoknya, apakah mirip dengan yang di luar negeri. Jadi pada tulisan IWB yang ini ya, jadi di blog yang IWB share tadi, IWB sudah tekankan ke sama semuanya. Ini adalah sebuah motor yang sudah masuk listing sebenarnya dari Yamaha Indonesia. Itu dari terawangan IWB. Jadi masuk listnya itu ya artinya seharusnya tinggal menunggu waktu untuk dilahirkan. Tapi kan kemarin kita agak, bukan meleset ya, agak sedikit kena decoy. Karena kita memprediksi akan diluncurkan di akhir tahun, tapi ternyata diluncurkannya malah justru setelah Aerox nih. Kita kan tidak menyangka nih Aerox diluncurkan di akhir Desember karena biasanya di awal tahun. Tapi ternyata Aerox justru meluncur di Desember. Jadi, nah ini Cak, maksud IWB. Jadi secara general kalau kita lihat proyek yang sudah jalan saat ini di Pulau Gadung, di Indonesia khususnya, ini motor sudah diekspor ke luar negeri Cak. Jadi tinggal ketuk palu, teng gitu doang nih, akan diluncurkan di Indonesia. Pertanyaan begini, CWB, perbedaannya apa sih MT25 yang sebelumnya dengan yang akan diluncurkan? Udahlah Cak, IWB nggak akan banyak bahas itu. Soalnya sebenarnya kalau sampai mencari speknya sama tinggal buka aja di luar negeri. Karena spek yang ada di Indonesia itu bakal identik Cak. Itu dari terawangan IWB, IWB sudah share ke artikel sebelumnya. Jadi tidak akan ada perbedaan. Dan teman-teman, good news-nya adalah dari selentingan yang paling hot pastinya, ya, selentingan yang paling hot, di mana Yamaha Indonesia sepertinya tidak akan merubah apapun. Jadi sama akan diberikan spek yang identik dengan Eropa. Seperti apa speknya? Sama tunggu saja Cak. Karena ya lebih afdol sama tunggu aja. Karena bagaimanapun ini merupakan produk yang dari kacamata IWB bakal memiliki kualitas ekspor. Ya nggak ada penurunan apapun nggak ada. Jadi dari sisi desainnya, engine-nya itu akan identik dengan luar negeri yang ada di Eropa ataupun di Jepang dan sebagainya. Jadi teman-teman, ini membuka bersama semuanya bahwa terindikasi akan ada produk baru. Ada 4 tapi kalau untuk Yamaha kayaknya sih IWB mengendus di awal-awal ya. IWB sudah share sama semuanya akan ada, sebenarnya ini adalah 2 produk yang harusnya sudah meluncur tahun kemarin. Tapi IWB mengendus bahwa bisa saja nantinya akan diluncurkan di awal tahun ini. Nah, teman-teman, produk apa yang kedua? Nah, IWB sudah share sama kemarin kan, produk apa yang kedua? Ya, apalagi kalau bukan generasi terbaru R25. Jika nggak salah menerawang, sama tahu sendiri IWB sudah nge-share sama di Australia, bagaimana sosoknya yang ganteng, sosoknya yang benar-benar garang Kang Mas ya. Jadi IWB sudah share ke sama semuanya, bagaimana shape desain mukanya yang benar-benar R series banget. Sama bisa lihat kemarin IWB sudah share sama semuanya pada saat di Australia kemarin bersama Ohlins.
sosok muka yang dikombinasikan dengan DRL tumpuk yang dari kacamata pribadi jauh lebih ganteng dibandingkan dengan sebelumnya. Lebih angker lah, Cak. Apalagi sudah menggunakan model Pro G atau lampu satu. Di bagian depan ini adalah identitas mayoritas motor-motor Yamaha. Mau yang NMAX kayak, mau yang model naked kayak MT series ataupun model yang sport fairing. Sama tahu sendiri, sekarang sudah menggunakan model Pro G. Jadi lampu bulat satu, bahkan R7 pun sama, dan juga R9 juga sama. IWB sudah share juga kemarin di Australia. Dan untuk sementara ini, IWB duga akan ada pergerakan yang sangat intensif. Jadi sama tunggu saja. Ini adalah, sekali lagi, ini adalah terawangan yang terbuka meleset. Tapi kalau dari kacamata pribadi, kalau sudah ajan lampah lumpuh serat jiwa pedang setan mantili, ya seharusnya sih akurat Kang Mas ya. Jadi itu Cak, yang dari Yamaha. Apakah nanti akan ada motor-motor lainnya dari Yamaha tahun ini, di tahun 2025? Cak, tentu saja semuanya terbuka. Karena kita tahu pergerakan Yamaha Indonesia sekarang memang greget banget. Ngeri, Cak. Pokoknya kalau kita lihat agresif. Jadi ini dua pabrikan pentung-pentungan, Cak. Boso jone keplak-keplakan, Kang Mas. Yang satunya meluncurkan, satunya gebuk, satunya meluncurkan, satunya gebuk lagi. Jadi ada persaingan yang seru pastinya. Ini bagus buat kita lah konsumen, Cak ya. Jadi persaingan ini adalah sebuah kompetisi yang positif buat kita sebagai konsumen. Jadi kita bisa memilih mana yang terbaik, maka kita akan pilih. Jadi untuk sementara di early of the year ya, dari kacamata pribadi saya harus siap akan ada dua produk yang mantap sekali diluncurkan oleh Yamaha Indonesia. Dan IWB sudah tahu sendiri bagaimana kemarin di Australia yang looks-nya memang ganteng. Ini motor enak, potensial banget untuk dimodif dari kacamata pribadi ya. Jadi IWB percaya diri kalau sampean taruhlah nih ya senang dengan desain dari R series, sampean tinggal ambil tuh R25 nanti jika memang diluncurkan di sini. Jika memang akurat IWB, saman modif, saman buka fendernya, saman gedein bannya, saman otak-atik bodinya, pasti ini ganteng. Ini ganteng motor ya. Itu karena IWB sudah lihat langsung di Australia sosoknya. Itu dari Yamaha aja. Dan teman-teman, walaupun IWB nggak banyak nge-share kemarin ya mengenai detail speknya, jadi sepertinya, secara kasat mata ini R25 atau R3 ini kalau dari kacamata pribadi IWB pada saat melihat kemarin langsung di Australia memang lebih compact, lebih slim, lebih enak dilihat. Jadi itu yang menjadi penekanan IWB, terawan IWB di awal video ini. Nah, sekarang yang kedua adalah dari Honda, Cak. Nah, teman-teman, untuk Honda, IWB sudah tekankan kemarin Mas ya. Untuk Honda sama intip di sini, IWB sudah siapkan sebuah artikel IWB juga. Ini IWB share artikelnya di 28 Desember. Nah, sama intip di sini Cak ya. Jadi Honda ngamuk. New ADV 160 facelift 2025 sudah masuk radar Iwan Benaran. Edian. Nah, ini Cak. Jadi ini ada beberapa tulisan IWB ya yang memberikan penekanan ke semuanya. Jadi hingga akhir tahun ini, sama tahu sendiri Yamaha Indonesia sudah meluncurkan generasi Aerox. Dan ini seperti membangunkan macan tidur, Cak. Jadi Yamaha ini seperti membangunkan macan tidur. Kita tahu sendiri grup Astra kan macan Kang Mas ya, sama tahu sendiri lah seperti itu. Karena mereka ya powerful untuk SDM-nya, untuk resources-nya, maksudnya resource-nya, dan itu membuat persaingan bakal seru banget. Dan teman-teman, ternyata betul, itu tidak akan usai. Karena di tahun 2025, IWB sudah mencium adanya pergerakan dari Honda. Nah, di sini IWB sudah tekankan sama semuanya. Kita menemukan, ini dia nih, dual yang semakin panas dan dimajukan dari biasanya, PJ dan Aerox, yang biasa diluncurkan Februari tahun 2024. Awalnya maksudnya di Februari awal ya, awal tahun biasanya, membuat persaingan semakin sengit. Dan ternyata setelah Honda mengebrak pasar lewat New PJ Roadsing. Nah, ini saya tekankan nih, Cak. Sama lihat nih. IWB sudah mencium pergerakan project baru. Project ini memiliki kode yang cukup identik dengan ADV 160. Kodenya adalah KOW bintang-bintang. Ya, udahlah. IWB nggak akan jabarkan gamblang. Tapi ini adalah kode baru. Dan teman-teman, kalau ngelihat dari sini ya, jujur aja ya kalau kita lihat ya, kisi-kisinya. Oke, kita ini dulu sebentar. Jadi teman-teman, kalau sampai lihat dari kode yang share tadi, KOW bintang-bintang ya, ini artinya kode depannya identik dengan ADV 160 sekarang. Hanya beda kode belakang. Apakah ini artinya nanti New ADV akan berubah total? Atau hanya perbedaan dari minor seperti fitur dan sebagainya, kita masih belum bisa mengcoding, Cak.
IWB belum bisa menggali gamblang karena ini masih terlalu early, terlalu awal sebenarnya, karena semuanya masih berupa kode project dan IWB belum mampu menembus barikade untuk Astra Honda Motor karena memang gila mas. Namanya proteksinya tuh kuat sekali teman-teman, nggak Honda, nggak Yamaha, sekarang mereka saingan, proteksinya gila banget. Makanya IWB hanya bisa memberikan semacam kisi-kisi atau clue ya, atau semacam terawangan yang masih sangat awal aja ya, masih sangat permukaan. Jadi yang jelas sama tampung saja Cak, karena IWB sudah mengendus adanya pergerakan dari project New ADV 160 ya, KO, kodenya projectnya adalah KO K0W, terserah sampai nyebutnya apa. Belakangnya hanya beda di bagian belakang. Ya, biasanya ya, walaupun beda belakang akan ada perubahan yang lumayan bisa saja. Saya tahu sendiri PCX kemarin kan juga perubahannya, maksudnya kode projectnya juga hanya belakangnya, tapi ternyata secara looksnya beda total ya kan, dari mukanya beda total, belakang juga beda, walaupun dari garis desain untuk PCX masih dipertahankan yang model PCX. PCX itu sementara setahun nih Cak ya. Jadi PCX itu adalah singkatan dari Personal Comfort Salon. Nah, keren kan? Jadi PCX itu adalah Personal Comfort Salon. Jadi makanya Honda menekankan bahwa PCX adalah motor yang nyaman. Personal comfort, comfort itu kan nyaman. Jadi yang memang benar-benar salon itu sebuah kendaraan yang memang membuat sampai nantinya kayak melek merem lah bahasanya Cak kalau nunggang motor itu. Jadi PCX itu demikian Cak. Jadi itu Kang Mas ya. Sekilas informasi buat semuanya. Dan yang keempat, tadi kan sudah 3 produk ya. Yang keempat adalah indikasi adanya pergerakan dari New Vario 125. Tapi untuk Vario 125 IWB masih lemah Cak. Sama tampung aja nggak apa-apa, tapi yang jelas itu beberapa selentingan, beberapa terawang IWB akan adanya 4 produk di tahun ini yang meluncur. Dari at least ya, ini masih awal ya, karena biasanya akan ada beberapa lagi produk susulan, tapi IWB akan share nantinya. Tapi yang jelas dari terawang IWB yang paling awal ini adalah adanya generasi terbaru R25 MT25 yang sudah IWB share sampai pada Oktober ya, artikel IWB, dan IWB tekankan lagi, IWB push lagi. Di awal tahun ini terbuka akan diluncurkan oleh Yamaha, terbuka diluncurkan oleh Yamaha Indonesia. Yang ketiga adalah ADV 160 terbaru, sudah masuk radar IWB, dan yang terakhir adalah Vario 125. Dan itu masih cukup lemah. Apakah akhir tahun kita nggak tahu. Jadi yang jelas sama tampung, jadi teman-teman selalu pantau yang benaran supaya sampai nggak tinggalin kereta, dan kita buktikan apakah terawang IWB nanti akurat. Seperti biasa, sama komen di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.